dimaksud dari bacaan ini ialah istri yang belum pernah digauli. Kemarin kita sudah bincang istri yang sudah pernah digauli, maka ini kebalikannya, lawannya. Dalam keadaan telah baligh serta mukhtarah, maksudnya istri yang bebas, tidak dipaksa, boleh istri ini menolak tamattu' suaminya. Kemarin yang kita bincang sudah, haram istri menolak tamattu' suami. Itu kajian kemarin. Walaupun tamattu' itu bersenda gurau, janganlah istri menolak tamattu', artinya bersenang-senang, bersenang-senang. Jangan istri menolak tamattu' suaminya. Apabila dia menolak, maka ianya nusuz. Apa itu nusuz? Istri derhaka. Kalau sudah istri derhaka, status dia istri derhaka, gugur nafkah pada hari itu. Itu kajian kita yang kemarin. Nah, datang cabang istri yang belum pernah digauli, itu tak ngapa. Menolak pun dia tamattu' tak ngapa, boleh. Tidak nusus dia. Nah itu ya. Lanjut pembaca berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jika penolakan tamattu' dilakukan guna mengambil maharnya yang bon, atau dilakukan setelah digauli dengan menurut, atau bukan digauli dengan paksa, maka hak nafkah menjadi gugur. Apabila penolakannya seperti di atas dilakukan setelah digauli secara dipaksa atau masih dalam usia belum baligh, walaupun dengan diserah terimakan oleh walinya, maka hak nafkah tidak gugur. Apabila suami mendakwakan telah pernah menggauli dengan adanya tamkin dari istri sendiri dan menuntut agar istri diserahkan ke tangannya, lalu istri mengingkari dakwaan itu serta menolak diserahkannya, maka dengan bersumpah istri dapat dibenarkan. Ya. Sudah. Yang barusan dibaca lanjutannya, penolakan tamattu' dilakukan guna mengambil maharnya. Tujuan si istri menolak supaya dibayarnya dulu maharnya, karena sudah lewat kita mengkaji setiap suami yang hendak bergaul kepada istrinya wajib membayar dahulu mahar. Itu hukum asalnya. Nah, suami ini belum lagi bayar. Dia tidak minta bergaul, tetapi dia minta tamattu'. Istri menolak. Karena tamattu' adalah muqaddimah bergaul. Jika penolakan tamattu' dilakukan guna mengambil maharnya yang bon, yang masih hutang lagi, atau dilakukan setelah digauli dengan menurut, bukan digauli dengan paksa, maka hak nafkah menjadi gugur. Tak mau perempuan ini, istri ini bergaul karena masih hutang, tak ngapa, namun hak nafkahnya pada hari itu gugur. Apabila penolakan seperti di atas dilakukan setelah digauli secara dipaksa atau masih dalam usia belum baligh. Kenapa ada penolakan ini usia belum baligh? Karena dalam Islam sah menikahkan anak yang belum baligh, hanya bergaulnya nanti sesudah baligh. Itu harus digarisbawahi. Jadi ada ramai-ramai orang di TV itu misalnya menghujat orang yang nikah dengan kanak-kanak, kita jangan ikut. Nanti dipermalukan kita di mahkamah Allah. Yang digugat
kalau jima' sebelum dewasa. Kalau nikah sebelum dewasa, no problem. Tapi di negeri kita tak terbiasa nih ya, nikah sebelum dewasa. Bergaulnya nanti selepas dewasa, tak terbiasa ini. Namun hukumnya sah. Apabila suami mendakwakan telah pernah menggauli dengan adanya tamkin dari istri sendiri. Suami kata, oh, istri saya itu sudah saya gauli. Sementara ada tamkin dari istrinya dan menuntut agar istri diserahkan ke tangannya. Lalu istri mengingkari dakwaan itu serta menolaknya, tak mau dia diserahkan ke tangan suaminya. Dia menolakkan ada penggaulan, belum bergaul. Maka dengan bersumpah istri dapat dibenarkan. Tak payah istri menghadirkan saksi. Cukup dengan 3 kalimat saja. Wallahi, billahi, tallahi. Hakim mesti menerima tuntutannya. Dengan bersumpah. Lanjut. Mana mic? Kenapa tak hidup? Tak hidup? Ah, itu bagi. Cek. Yang tu bagi. Tes, coba tes. Nusyuz terjadi pula dengan istri keluar dari tempat yang suami rela ia tinggal di sana, walaupun itu rumah istri sendiri atau rumah ayah istri, tanpa seizin suami serta tidak memperkirakan suami akan rela, walaupun untuk keperluan meninjau orang sakit, dan walaupun suami sedang tidak ada di tempat dengan perincian yang akan dikemukakan di belakang. Maka keluarnya istri tanpa ada kerelaan suami, walaupun untuk ziarah orang soleh atau menjenguk selain mahram atau ke majelis zikir, adalah pendurhakaan dan dekatkan sikit. Maka keluarnya istri tanpa ada kerelaan suami, walaupun untuk ziarah orang soleh atau menjenguk selain mahram atau ke majelis zikir, adalah pendurhakaan dan nusyuz. Al-Azra'i dan ulama lainnya mengambil dari pembicaraan Imam Asy-Syafi'i bahwa dalam masalah keluar rumah yang dikehendaki istri mempedomani pada kebiasaan yang menunjukkan adanya kerelaan hati para suami yang semacam suaminya. Guru kita berkata hal itu juga dilakukan selama tidak diketahui suaminya mempunyai gairah yang membuatnya berlainan dengan suami-suami semacamnya dalam masalah kerelaan di atas. Ya. Ini hal yang penting, tuan-tuan. Penting kita fahami dan penting difahami istri-istri kita. Karena dalam hukum syariat jinayat ini, kalaupun suami tak menghukum ke istrinya, istri tidak menghukum kepada suaminya, mereka rela-relaan atas suatu perbuatan, padahal perbuatan itu diterangkan syariat adalah dilarang, adalah haram, maka mereka berdua mendapat dosa haram. Jadi jangan merasa suatu perbuatan istri kita suka, kita pun suka, kita buat jelah. Tunggu dulu, ada satu lagi. Syariat suka tak? Kalau syariat tak suka, kita berdua terkena. Mari kita dekati. Nusyuz terjadi pula dengan istri keluar dari tempat yang suami rela ia tinggal di sana. Walaupun itu rumah istri sendiri atau rumah ayah istri, tanpa seizin suami serta tidak memperkirakan suami akan rela. Walaupun untuk keperluan meninjau orang sakit atau walaupun suami sedang
tidak ada di tempat dengan perincian yang akan dikemukakan di belakang. Maka keluarnya istri tanpa ada kerelaan suami, walaupun untuk ziarah orang saleh atau menjenguk orang saleh, ziarah orang saleh, itu pekerjaan yang sunnah, yang mulia. Tapi istri ini tak dapat izin dari suaminya, maka ianya tidak berpahala tapi berdosa. Bahkan dia masuk dalam wilayah nusuz. Apa itu nusuz? Derhaka. Atau menjenguk selain mahram, atau ke majlis zikir. Istri ini pergi ke majlis zikir atau yang sejenisnya, wirid yasin kah, majlis zikir tidak sama dengan majlis taklim ya. Majlis zikir hukumnya sunat. Majlis taklim hukumnya wajib. Kalau yang akan dipelajari di sana perkara yang fardu ain dan suaminya belum mengajarkan kepada dirinya, itu tidak sama. Makanya di sini contohnya majlis zikir dulu. Majlis zikir takkan naik menjadi wajib, sebab hukum asal daripada berzikir itu sunnah. Namun istri yang tidak mendapat izin daripada suaminya untuk pergi ke majlis zikir, dia nusuz, derhaka. Adalah pergi ke tanpa mahram, pergi ke majlis zikir adalah pendurhakaan dan nusuz. Jadi kita kiaskanlah, Bapak Ibu, kita kiaskanlah kepada yang lain-lain. Nak pergi mana-mana saja, tak ada suami, bikin dulu perincian di dalam hati. Ini agak-agak kalau suami tahu, suka ke tak suka dia ni, rela ke tak rela dia ni. Kalau jawabannya di dalam rela, satu lepas, lolos satu, tinggal satu lagi. Sepanjang keluar rumah itu jangan membuat fusuk. Apa itu fusuk? Mengekali dosa kecil atau memperbuat dosa besar. Kalau membuat fusuk dia, itu yang tadi, rela pun suaminya, suami berdosa, istri berdosa. Kalau membuat fusuk selama keluar rumah, selama di luar rumah. Apa itu fusuk? Mengekali dosa kecil atau membuat sekali dosa besar. Itu fusuk. Mana itu dosa kecil? Aurat, khalwat, ihtilat bagi wanita yang kebiasaannya di hadapan lelaki aurat, khalwat, ihtilat. Apa itu aurat? Membuka sebahagian daripada anggota tubuhnya selain muka dan tangannya. Adapun muka dan tangan ikhtilaf bainal ulama. Berbeza pendapat di antara ulama, tak apa kalau sudah ada yang berbeza pendapat, maknanya ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Ambil dulu yang serendah-rendahnya di pihak yang membolehkan. Okey. Tapi yang ittifaq ulama wajib tutup, jangan lagi dibukanya. Kalau dibukanya, ianya fusuk. Istri yang membuka auratnya yang disepakati ulama wajib tutupnya, istri ini fasik. Kalau suami tahu ini dikerjakannya, lalu tidak memarahinya, tidak menghentikannya, suami ini dayus. Merembet lah nih. Kalau sudah dayus, ini salah satu daripada dosa besar. Maknanya suami pun kebagian juga dosa besar. Jadi dijaganya lah
bila kepergiannya ini yakin di dalam hatinya, andai kata dibagi tahu suami pasti ridha. Satu, dah lepas dia. Baru yang kedua, sepanjang di luar rumahnya dijaganya lah yang tiga nih. Dijaganya auratnya, dijaganya khalwatnya, dijaganya ihtilat. Ghibah, itu bab lain. Yang ghibah, dusta, apa namanya, itu semuanya wajib dia jaga. Wajib dia jaga. Tidak masuk dalam dosa besar itu masuk dalam apa namanya itu, bila dikerjakan secara berterusan menyebabkan orang itu fasik. Dosa kecil dia. Ya, kalau kitab tasawuf dilihat itu dosa besar. Karena di dalam kitab-kitab, karena konsep kitab-kitab ini fikih. Konsep kitab-kitab tasawuf, dosa kecil itu jadi dosa besar. Itu namanya bab fadail namanya. Fikih ini membincang mana batas terakhir yang masih dibolehkan, yang sudah tidak dibolehkan. Halal haram di sini. Bukan yang baik dengan yang terbaik. Memang ada sifat-sifatnya, ketiga konsep ilmu yang tiga ini, tauhid, fikih, akhlak, ada sifat-sifat yang mendasar itu. Antaranya di dalam kitab-kitab tasawuf, awaik yang 10 itu dosa besar semuanya. Dosa besar semua. Pemahamannya dosa besar di situ ialah di dalam konsep tasawuf, dosa tidak ada besar, tidak ada kecil. Karena dosa adalah melakukan pelanggaran Rabbul Jalil, melanggar aturan Allah. Allah yang mana? Allah yang melarang berzina itu dengan Allah yang melarang menghibah itu tadi. Itu juga Allahnya. Jadi tak pantas larangannya yang satu agak ringan dibuat, menghindarinya. Larangannya yang satu lagi agak dianggap larangan berat. Berangkat dari sini, di dalam kitab tasawuf, hampir semua kitab-kitab tasawuf memasukkan maksiat-maksiat batin dalam dosa besar. Ini fikih ya. Kita lanjut dulu. Jaga, istri menjaga yang tiga nih. Suami pun menjaga yang tiga ni, jangan terkena istrinya dan dirinya. Istri kita selamatkan, jangan khalwat. Tapi kita berkhalwat dengan bini orang. Nah itu pun masalah itu. Istri kita jaga supaya jangan ihtilat. Tapi kita ihtilat dengan bini orang. Atau wanita yang tidak bersuami yang sudah dewasa, sama saja kita pelaku dosanya. Ihtilat, bercampur sehingga bersentuhan tanpa alas. Khalwat, berduaan. Sehingga bila bercakap orang dua ni tidak kedengaran kepada orang yang ketiga atau orang keempat atau orang-orang lain. Jadi orang dua inilah yang saling mendengar percakapan orang dua ni. Ini haram. Haram. Kalau terus dia buat ini menjadi kabair ini. Kalau begitu terbikin lalu ada ikhtiar menghentikannya, kembali ke hukum dosa asal. Dosa kecil.
Satu, iya, satu kantor, satu ruangan. Inilah, ditengoklah kepentingannya. Adakah kalau ditinggalkannya ihtilat atau khalwat lah ini ya, berduaan di satu tempat yang suara mereka berdua tak kedengaran ke orang lain, khalwat. Adakah kalau ditinggalkannya khalwat dia ini akan terancam nafkahnya? Kena pecatkah dia sehingga tak dapat gaji lagi? Kalau tak dapat gaji, tak dapat menghidupi anak istri lagi, dan belum ada pekerjaan yang lebih baik dari ini, maka orang itu daruri. Orang itu dalam keadaan terjepit, bahasa kita, daruri. Sila dikerjakannya dengan tidak ridha di dalam. Nanti kalau dah dapat pekerjaan yang lebih mulia, sila berhenti. Itu kalau daruri. Seperti yang kata Buya katakan tadi, di negeri kita ini di negeri kita ini kan tidak terbiasa menikahkan anak kecil. Jadi Tidak terbiasa? tidak terbiasa menikahkan anak yang belum balik kan. Jadi seperti yang lalu-lalu begitu banyak orang yang mencemooh macam apa yang dilakukan seseorang itu kan. Jadi apakah orang yang mencemooh ini juga tergolong dosa, Bu ya? Karena ini kan sudah menentang hukum syariat. Iya. Ya, kalau dipastikan dia mencemooh atas perbuatan yang sudah dilindungi hukum ini, ya dia fasik juga, karena dia berbuat maksiat juga. Cuman karena memang pelaksanaannya pun di negeri kita tidak melalui konsep syariat yang baik, kadang-kadang memang di negeri kita pelakunya pun yang menikah dengan anak kecil ini pun memang bukan karena mengamalkan syariat, namun kedudukan hukumnya dah ada. Kalau memang benar dia hanya menikah saja dan dia tidak bergaul, maka perbuatan itu sudah dilindungi oleh hukum syariat. Di negeri kita biasanya orang tak faham menikah saja dengan kanak-kanak jangan bergaul. Yang orang faham kalau sudah menikah bergaul. Nah itu memang tak ada di dalam syariat. Haram bergaul dengan istri walaupun dia sudah dinikahi tetapi belum dewasa. Bagaimana hukumnya orang yang mengusung kesetaraan gender itu, Bu ya? Apakah itu termasuk dosa juga, Bu ya? Mengusung Kesetaraan gender antara laki dan perempuan. itu tak pernah ada dalam Islam. Kesetaraan gender itu tak ada. Itu entah dari mana itu? Mungkin dari Yahudi mungkin, atau mungkin dari PKI mungkin, entah dari mana lah. Kalau dalam Islam tak ada itu kesetaraan gender dalam arti yang betul-betul mesti sama. Lelaki boleh begini, kami pun harus boleh begini. Lelaki boleh begini, kami pun harus boleh begini. Tidak ada itu dalam Islam. Islam agama yang amat memahami kodrat wanita dengan kewanitaannya. Jadi Islam meletakkan wanita di tempat itu. Itu sebabnya orang yang tak faham Islam, dia nanti akan menabrak ke sana sini. Dikiranya asal karena perempuan nampaknya bisa juga main tinju, dikiranya sama itu organ perempuan dengan lelaki. Tak sama. Tak sama itu. Wanita itu dicipta Allah dari tulang rusuk Adam. Jadi wanita itu sebahagian kecil dari organ lelaki, dari anggota tubuh lelaki. Wanita itu sebahagian kecil dari anggota tubuh lelaki. Oleh karenanya tak boleh wanita jadi imam.
macam mana pun membelakang kiblatnya itu masjid, tak ada yang berani mengangkat perempuan jadi imam karena takut digelaki orang ramai. Kenapa itu? Karena memang wanita tidak sampai kapasitas pembuatannya, memang dibuat dia tidak mencapai kapasitas lelaki. Tak mencapai itu. Jadi yang kita ni anggap mencapai hari demi hari, makin dianggap mencapai, itu sebenarnya karena jauhnya kita dari ilmu Allah. Makin jauh kita dari ilmu Allah, makin kita anggap wanita itu sekuat lelaki. Padahal itu fata morgana, tak betul itu. Anggapan itu karena kejahilan kita. Kita jauh dari ilmu Allah, dari ilmunya para ulama, yang Allah letakkan ilmunya kepada para ulama. Kita makin jauh dari ulama, makin kita tidak lihat sisi perbezaan ini, lelaki dengan perempuan. Jadi kita anggap sama. Tidak. Antara lain, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan perempuan ini, coba tengok secara psikologi, secara kejiwaan. Kalau hukum Allah diperhatikan, direnungi, itu Al-Quran, tafsirannya, tapi kemudian diperhatikan bagaimana ulama mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran itu, maka muncullah pengakuan yang mendalam di dalam hati kita. Iya pula, perempuan ni mulai dari lahir sampai mati, dia tidak menafkahi dirinya. Dia sentiasa nafkahnya ada di tangan lelaki. Entah lelaki itu bernama ayahnya, bernama atoknya, bernama anaknya lelaki, bernama suaminya, tapi tetap lelaki. Kenapa ini begini? Karena memang wanita itu bahagian dari lelaki. Bukan dia berdiri sendiri. Jadi bahagian dari tubuh kita. Macam mana kita mengurusi tubuh kita? Mengurusinya, melindunginya, begitu. Konsep Islam begitu terhadap wanita. Jadi kalau nak ditarik-tarik ini menjadi persamaan gender, tak akan ketemu ini. Itu kesimpulannya, itu bukan konsep Islam. Kalau ada orang menamakan, ini konsep Islam ini, kita punya dalil-dalil ini, tinggalkan saja orang itu. Mungkin orang ini keturunan Yahudi atau keturunan PKI atau apalah, tidak tersohor itu konsep itu di dalam Islam. Tidak ilmiah itu. Yang ilmiah adalah Al-Quran dengan jelas meletakkan wanita sebagai wanita yang tugasnya hanya sedikit saja dibanding tugas lelaki. Begitu juga kewajibannya pun sedikit saja dibanding kewajiban lelaki.